Kali ini kita akan mendengar tentang temperance. Ini sebenarnya topik yang paling saya takut untuk bahas karena topiknya sangat berat buat saya ya, karena memang ini bagian dari kehidupan kita masing-masing, bagaimana kita perlu sekali untuk melakukan temperance atau pengendalian diri. Namun sebelum saya membagikan ini, mari kita kembali berdoa bersama-sama. Kita undang Roh Kristus untuk berkuasa atas kita agar apa yang kita bawakan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami di surga, Allah yang kami puji dan muliakan nama Yesus Kristus. Pada sore hari ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu untuk memohon agar Kau curahkan Roh-Mu, agar kami tunduk kebenaran dan gunakan hamba-Mu sebagai alat untuk membicarakan firman sesuai kebenaran. Hamba-Mu serahkan perbaktian Tuhan Bapa, kehendak-Mu saja yang ke atas kami, karena kami berdoa di nama Yesus Kristus, kami ucap syukur. Amin. Oke, pada sahabat ini saya akan bagikan, saya punya slide lagi, saya sudah bagikan slide yang berjudul adalah tentang temperance, pertarakan. Jadi saya taruhnya tentang pertempuran umat Tuhan akhir zaman untuk subtitle-nya ya. Kenapa begitu penting sekali temperance ini pertarakan bagi kita umat manusia. Oke, kita akan teruskan tentang temperance. Bagaimana temperance ini begitu penting bagi kita dan bagi umat Tuhan pada akhir zaman ini. Nah, ini akan saya bagikan adalah tentang kutipan yang ada di dalam Roh Nubuat. Kenapa begitu penting sekali bertarak? Sifat tidak bertarak menjadi penyebab kebanyakan penderitaan hidup. Sifat tidak bertarak adalah dasar dari sebagian besar penderitaan dalam hidup. Setiap tahun hal ini membinasakan ribuan manusia. Kita bukan berbicara mengenai sifat tidak bertarak dalam arti yang terbatas, hanya kepada penggunaan minuman keras yang memabukkan, melainkan dalam satu arti yang lebih luas, termasuk pemanjaan yang berbahaya dari segala macam selera makan atau nafsu. Melalui sifat tidak bertarak, beberapa orang mengorbankan setengah dan yang lainnya 2/3 dari kuasa jasmani, pikiran dan akhlak mereka dan menjadi barang permainan bagi musuh. Jadi, kalau kita lihat bagaimana ketidakbertarakan ini adalah sumber daripada penderitaan manusia. Dan ini bukan terbatas hanya dalam makanan, bukan terbatas hanya melalui minuman, tetapi ini melalui nafsu dan bagaimana gaya hidup manusia sekarang ini. Itulah sebabnya kenapa di dalam buku-buku Roh Nubuat dan buku Alkitab selalu dikatakan tentang pertarakan adalah bagian dari pengendalian diri. Kenapa ini sangat penting? Karena setan tahu sekali manusia itu kalau bisa dikuasai, maka sangat mudah untuk mengatur mereka dalam bagaimana kuasa jasmani dan pikiran dan akhlak itu setan pun bisa mengambil alih dalam kehidupan manusia. Nah, dalam ayat 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah diri dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kenapa ini begitu penting? Karena memang yang namanya nafsu itu perlu dikendalikan. Makanya dalam Alkitab selalu dibilang apa? Kuasai dirimu, tenang, dan supaya kamu dapat berdoa. Kenapa? Karena hal itulah yang harus kita lakukan pertama kali dalam kita mengendalikan diri kita. Di mana di dalam dunia kita sekarang ini banyak sekali hal-hal yang setan pertaruhkan untuk menjatuhkan manusia dari segala sisi. Makanya di dalam kita punya ayat 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dia tahu waktunya tidak lama lagi, sehingga dia berkeliling mencari bagaimana umat-umat Tuhan itu, apalagi umat-umat Tuhan yang tahu berjaga-jaga, dia akan mencoba mencari supaya dapat ditelannya. Itu bagaimana manusia dapat telannya adalah bagaimana manusia itu bisa dapat jatuh dalam satu pencobaan ke pencobaan lain melalui apa? Melalui hal-hal yang setan tawarkan melalui dunia ini, sehingga manusia yang berusaha menguasai dirinya sendiri itu mustahil. Makanya dia bilang apa? Kita berjaga-jaga melalui doa. Nah, ini kita lihat kembali kepada bagaimana peristiwa pertama kali di mana setan itu dibilang adalah akar daripada yang menyesatkan seluruh dunia ya. Kita sudah baca di Alkitab bagaimana setan itu adalah si ular tua. Dialah yang menyebabkan penyesatan di seluruh dunia. Dan kita tahu bagaimana dia dilempar ke bumi bersama-sama dengan malaikat, dan bumi adalah tempat manusia tinggal sekarang.
Jadi ya memang kita sekarang hidup berdampingan dengan apa? Dengan malaikat-malaikat jahat ini karena mereka dilempar ke bumi. Dan berapa banyak sih yang dilemparkan ke bumi? Dilemparkan adalah sepertiga dari berlaksa-laksa. Wah, luar biasa ya. Sepertiga dari berlaksa-laksa itu saya nggak tahu hitungannya berapa. Berarti kalau saya berdiri sendiri, malaikat setan itu di kiri kanan saya bisa ada. Kenapa? Karena sepertiga dari berlaksa-laksa itu tidak terhitung, dan mereka ada standby di samping kita setiap hari untuk menjatuhkan kita supaya apa? Kita tidak bisa bertarak atau mengendalikan diri kita. Nah, ini ada satu video yang saya share dari tahun 2015, di mana baru pertama kali dalam histori ada namanya aliansi setan, di mana mereka berkumpul untuk mengadakan aliansi, menyatakan mencari orang-orang yang bersama-sama dengan mereka untuk menyatakan bahwa dunia ini perlu kerjasama dengan satanik dan pola kehidupan yang lama itu tidak perlu. Itulah makanya ini luar biasa sekali video ini saya bagikan untuk melihat bagaimana setan tidak tinggal diam dan dia sedang turun dengan geramnya. Ini videonya saya bagikan di sini. Ini di Capitol di Michigan ya, di mana aliansi anak-anak muda yang berkumpul di bawah Satanic Ceremony, mereka mengatakan perlu bekerja sama, mengajak seluruh anak muda untuk menyembah kepada setan. We are gathered here to celebrate the spirit of humanity in the dawn of a new American era. In a season when many commemorate the birth of Christ, we commemorate our own Genesis, the enlightenment of all humanity, a revelation of our nature as written in the annals of history, a gift from Lucifer, the light bringer, the morning star, and the rebel. We are Satanists. We engender moral, spiritual, and sexual freedom, personal independence, and insist upon personal choice in all things. We care for the significance of the individual spirit and personal moral responsibility. If you stand here today and embrace your nature, are free-thinking, self-governed, and godless, you too are a Satanist in the eyes of many in your own community, including those who represent you in your government. We are also Americans. We are seeking collaborators, individuals for a visionary satanic alliance, leaders of the new American era. To liberty, humanity, and it is time to awaken to the satanic emancipator and end of repressive traditions. Hail Satan! Hail Satan! Ya, di mana tadi kita sudah lihat ya bagaimana mereka mengatakan bahwa mereka mencari aliansi kerjasama antara semua anak-anak muda yang ada di seluruh dunia, adalah bagaimana kita bisa mengatakan bahwa mereka juga adalah orang-orang suci kalau mereka mengutamakan humanisme di dunia ini, dan bagaimana namanya free sex, di mana namanya kebebasan melakukan apapun yang mereka lakukan, itu adalah suatu hal yang mereka sedang cari, dan itu mereka katakan orang-orang yang begitu adalah orang-orang suci. Nah, ini yang kenapa saya bagikan adalah tentang otak, karena peperangan dalam diri kita ada dalam pikiran kita. Temperance yang namanya pengendalian diri itu ada dalam otak kita, dan Tuhan memberikan kepada manusia kebebasan untuk memilih. Namun, setan pun mau supaya dia juga mempunyai pengaruh terhadap pikiran kita. Itulah sebabnya dia menyerang pikiran kita, karena intisari dalam tubuh kita adalah pikiran kita. Disitulah kita memilih yang benar atau yang salah. Jadi ada dua kekuatan besar antara setan dan Tuhan. Kekuatan dua ini adalah kekuatan yang berusaha memberikan pengaruh kepada kita, dan kita diberikan pilihan. Mau pilih yang mana, setan apa Tuhan. Tetapi cara Tuhan dengan cara setan ini selalu bertolak belakang. Nah, inilah yang kita akan bahas, bagaimana cara setan dan cara Tuhan bertolak belakang, dan bagaimana itu mempengaruhi pola pikir kita dan mempengaruhi pola pilihan kita, sehingga banyak manusia merasa dirinya bisa mengendalikan diri, tetapi ternyata tidak. Nah, ini yang kayak saya mau bagi, di dalam otak kita ada namanya frontal lobe. Frontal lobe ini adalah pusat dari pola pikir manusia, di mana Roh Kudus itu berbicara. Di situ dalam frontal lobe itu, di mana
segala sesuatu hal yang kita lakukan adalah pusat kendali kita ada di frontal lobe. Jadi kalau kita melakukan hal yang baik, hal yang jahat, itu semua ada di dalam frontal lobe. Bahkan pusat pertimbangan kita, bagaimana menyelesaikan masalah kita, itu ada di frontal lobe. Dan bagaimana memfilter antara baik dan jahat ada di frontal lobe. Itulah sebabnya setan pengen banget frontal lobe kita itu mati. Karena apa? Kalau frontal lobe kita hidup, di mana roh Allah itu berbicara kepada kita, maka kita sanggup untuk melawan dia. Itulah sebabnya dia bikin banyak sekali pencobaan-pencobaan, bahkan tipuan-tipuan yang membuat manusia berpikir bahwa hal ini oke, ternyata tidak. Kenapa? Karena otak manusia itu sangat kompleks dan sangat luar biasa Tuhan ciptakan, dan setan berusaha mati-matian untuk membuat pikiran kita itu seakan-akan benar, ternyata tidak benar. Nah, di dalam kita punya frontal lobe ada namanya prefrontal cortex. Prefrontal cortex ini adalah crown-nya, otak dari pikiran kita, di mana semua kerohanian, karakter, ketajaman, moralitas, kemampuan memilih, menyembah Tuhan itu ada di situ. Jadi frontal lobe dan prefrontal cortex itu satu bagian di tempat otak kita di depan, di mana ini sangat penting sekali buat manusia agar manusia itu dapat menyembah Allah yang benar, melakukan apa yang Tuhan mau, dan apa yang menyenangkan hati Tuhan itu menjadi bagian mereka, dan moralitas itu terbentuk ada di otak kita yang di depan ini. Itulah sebabnya ini sangat penting sekali, di mana kita manusia harus menjaga dan membiarkan Tuhan berbicara supaya kita dapat membedakan yang jahat dan yang baik. Itulah kita perlu menjaga otak kita ini. Nah, di dalam otak kita ini ada namanya otak kecil atau limbic lobe. Limbic lobe ini walaupun kecil, ternyata semua yang kita lakukan di dalam itu adalah direkam di otak kecil kita. Jadi kalau otak besar bilang, oh ini sesuatu hal yang baik, ini harus disimpan, maka otak itu akan kirim ke limbic lobe kita yang ada di belakang, memori kita, di mana apa semua yang kita lakukan, yang kita cium, yang kita rasa, yang kita lihat, dan kita dengar itu semua, dan kita sentuh itu semua direkam. Itulah sebabnya makanya penting sekali menjaga kita punya frontal lobe di mana Allah bekerja, supaya apa? Semua yang kita pikirkan yang baik-baik itu bisa disimpan di limbic lobe, di mana limbic lobe itu ada tempat penyimpanan yang baik. Namun setan berusaha membuat bagaimana tempat memori ini bisa diisi tanpa kita memfilternya dengan baik. Dan kita akan bahas di berikutnya bagaimana cara-cara setan mematikan kerohanian kita, sehingga apa? Dia bisa kontrol kita secara perlahan namun pasti, membuat kita semakin jauh daripada Tuhan. Nah, di dalam otak kita ada namanya alpha waves dan beta waves. Nah, alpha waves ini adalah posisi ketika manusia dalam keadaan dihipnotis. Nah, biasanya kalau orang-orang kita suka lihat di televisi, banyak sekali orang dihipnotis gitu ya. Mereka tidak sadar apa yang mereka lakukan, tidak sadar tapi mereka nurut apa yang dilakukan. Dan itu ada di gelombang otak kita dengan disebut alpha wave, sehingga semua memori yang ada di otak kita tanpa interpretasi bisa masuk. Dan kita mempunyai satu lagi namanya gelombang beta waves. Di mana gelombang beta waves ini adalah gelombang di mana kita bisa berpikir secara kritis, di mana kita bisa menganalisa dan bisa memfilter. Di sinilah ketika kita punya frontal lobe dalam kondisi yang sangat prima. Sehingga apa? Sehingga setan berusaha membuat manusia itu masuk ke dalam gelombang alpha waves. Ketika dia masuk ke dalam gelombang alpha waves, apa yang terjadi? Manusia itu akan gampang dipengaruhi. Ketika masuk ke dalam beta, manusia tidak bisa gampang dipengaruhi. Kenapa? Karena manusia sadar dan bisa menginterpretasikan apa yang terjadi. Kapan beta waves paling prima? Itu ketika kita bangun pagi. Ketika jam 3 pagi Yesus berdoa, 3 jam 4 pagi itu adalah gelombang beta waves yang paling prima. Di mana keadaan hening dalam situasi yang paling tenang, disitulah pemikiran kita terjadi secara dinamis, di mana kita bisa menganalisa dengan sangat baik. Itulah sebabnya kenapa Yesus memberikan contoh bangun pagi untuk berdoa adalah untuk mengaktifkan kita punya beta waves. Nah, yang kita mau bahas adalah bagaimana setan mau masuk nih dalam kita punya 5 panca indera. Apa yang kita lihat, apa yang kita sentuh, apa yang kita rasa, apa yang kita cium, dan apa yang kita dengar, dia akan masuk. Itulah makanya dia mati-matian berusaha melalui indera kita ini, berusaha mematikan kita punya common sense, sehingga apapun yang kita lihat, itu sulit untuk kita bedakan mana yang benar dan yang salah. Itulah sebabnya dalam buku Adventist Home, dikatakan bahwa pikiran jangan dibiarkan dihuni secara acak oleh setiap hal yang musuh jiwa dapat tawarkan. Kenapa?
Karena setan tahu persis bagaimana mengacak-ngacak pikiran manusia. Itulah makanya ditulis dikatakan bahwa hati harus dengan setia dikawal, atau hal-hal yang jahat dari luar akan membangkitkan hal-hal yang jahat di dalam, dan jiwa mengembara dalam kegelapan. Sering sekali peristiwa yang terjadi kepada kita sebagai Seventh Day Adventist, kita pakai hari Minggu sampai hari Jumat untuk hal keduniawian. Begitu udah mau buka Sabat, kita matikan, baru kita hari ketujuh kita dengarkan hal-hal Tuhan. Tetapi sudah dijelaskan dalam Adventist Home, kalau kita acak itu bahwa setiap hari kita pakai untuk duniawi, baru hal surgawi hanya hari ketujuh, apa yang terjadi? Maka hal-hal yang jahat di luar akan bangkit dan membuat hal-hal jahat di dalam kita akan mengembara dan kita semakin jahat. Nah, bagaimana pertempuran itu ada? Mari kita lihat. The University One of Volume Encyclopedia 1967 halaman 421 dikatakan bahwa hipnotis adalah di mana keadaan mental dari sugesti yang meningkat ditandai dengan trans seperti tidur. Hal ini dapat dicapai dengan pengulangan instruksi dengan suara tingkat rendah atau orang melihat secara tetap terhadap cahaya di ruangan yang gelap. Saudara, kalau saya garis bawahi di sini adalah orang yang melihat secara tetap terhadap cahaya di ruangan yang gelap. Kira-kira itu kegiatan apa ya? Melihat secara tetap terhadap cahaya di ruangan yang gelap. Kalau kita melihat ini, kita melihat adalah peristiwa ketika orang menonton. Kenapa saya bilang orang menonton? Saya bagikan suatu video di sini, di mana video ini adalah advertising effect. Kita melihat suatu tontonan yang kita pikir tontonan itu tentang makanan sehat, bagaimana memberikan cara masak yang sehat. Ternyata di balik yang kita tonton itu ada satu iklan yang ditawarkan kepada kita, di mana iklan itu adalah iklan penjualan junk food. Tanpa kita sadari, otak kita maupun manusia sekarang adalah orang-orang yang ketika melakukan segala sesuatu adalah efek dari apa yang mereka lihat, apa yang mereka tonton. Jadi jarang sekali orang memilih atas apa yang dia pikir secara logik, tapi lebih banyak emosi atau apa yang dia lihat. Sekarang kita lihat video berikut ini. Cuisine and competition, but some are wondering if perhaps there was a subliminal ad, a flash of a commercial product seen on the show. Paul Boyd reports. The Iron Chef is a TV cult classic with hectic, heated, and often messy cook-offs. But now the show's making news for something that boiled over outside the famed kitchen stadium. Eagle-eyed viewer Eli Hodap of Chicago was watching this Iron Chef America episode when he noticed this flash across the screen. Just for a second, it went red. Did you see it? When Eli slowed it down frame by frame, it turned out to be this McDonald's logo sandwiched in the Food Network show. McDonald's is an Iron Chef sponsor, but the Food Network and McDonald's say they weren't trying to broadcast a subliminal message. Ads so short they're only seen by the subconscious. It's a flash frame that came up at the wrong time, but it's definitely not subliminal advertising. Nah, ini yang tadi kita lihat ya, bagaimana tontonan-tontonan di otak kita, bagaimana otak kita itu bekerja sebenarnya dengan cara melihat. Jadi pikiran kita, otak kita itu membutuhkan waktu sekitar 12 detik atau 8-12 detik untuk bisa mencerna suatu gambar. Tetapi ketika gambar itu silih berganti, cepat sekali dalam waktu 1 menit bisa sampai 20 gambar, apa yang terjadi kepada otak kita? Otak kita mengalami yang namanya stagnansi. Dia berhenti, ngelok. Jadi ketika tadi kita melihat tontonan di mana tontonan Iron Chef itu sangat cepat bergerak gambar dari satu gambar ke gambar yang lain, ternyata di balik itu adalah iklan McDonald's yang menyatakan I love McDonald's, dan ketika kita selesai menonton itu tiba-tiba kita pengen makan McDonald's. Kenapa? Karena kita punya otak sedang dikuasai oleh suatu kuasa yang mengatakan kamu harus makan McDonald's. Kenapa? Karena yang namanya posisi menonton dengan gambar yang begitu cepat itulah proses hypnotizing. Dan itulah yang dipakai oleh advertising zaman sekarang, di mana mereka mencoba menjual mereka punya produk melalui program seperti ini yang manusia tidak sadari, mereka sedang digiring untuk melakukan suatu kegiatan yang sebenarnya tidak baik. Nah, ini kita harus lihat ya bagaimana bisnis miliaran dolar membuat iklan itu sudah dicoba dari tahun yang tak lama, dan bagaimana perusahaan-perusahaan besar mereka memakai menggelontorkan miliaran dolar supaya produk mereka laku.
Dan itu membuat konsumen banyak bingung, dan mereka melihat ada di iklan, mereka beli. Mereka lihat di iklan, mereka beli. Mereka tidak melihat kecenderungannya apakah makanan itu sehat apa tidak, apa produk yang itu bagus apa tidak. Karena apa? Karena mereka sudah dikuasai oleh namanya alpha dan beta wave ini. Ketika mereka melihat gambar yang begitu cepat, iklan-iklan yang cepat, apa yang terjadi? Otak itu berhenti. Nanti saya akan bagikan bagaimana video itu bekerja di otak kita, bagaimana otak itu akan berhenti dalam waktu tidak sampai 1 menit, darah akan dipaksa berhenti ke frontal lobe ketika kita melihat gambar yang begitu cepat. Nah, apa yang terjadi ketika orang-orang diberikan iklan yang mempengaruhi mereka untuk membeli produksi mereka? Kita lihat bagaimana apa yang terjadi namanya hypercaloric malnutrition. Di mana sekarang namanya pandemi di seluruh dunia selain COVID adalah masalah kurang gizi. Baik orang di Afrika dan baik orang di Amerika, mereka mempunyai masalah yang sama. Masalah kurang gizi. Kalau orang Amerika kurang gizinya over obesitas, kalau di Afrika masalahnya kelaparan juga. Karena apa? Karena mereka nggak makan. Tetapi mereka mempunyai sama-sama masalah gizi yang buruk. Kenapa? Karena mereka digiring oleh suatu advertising yang membawa manusia untuk memakan makanan yang tidak sehat. Sehingga apa yang terjadi adalah hypercaloric malnutrition. Inilah orang-orang kekurangan gizi, tetapi ada yang melakukan badannya semakin besar. Itulah yang terjadi kepada keadaan dunia kita sekarang ini. Nah, ini yang terjadi kepada dunia kita sekarang, di mana orang-orang melihat digiring untuk menyukai junk food, di mana produk-produk miliaran dolar digelontorkan hanya untuk mereka memakan ini. Nah, itulah yang membuat akhirnya semua di dunia ini berpikir bahwa yang mereka makan adalah makanan sehat. Saya ada beberapa kali bertemu dengan orang, mereka merasa bahwa kalau dengan mereka makan makanan makanan Western, bahwa itu adalah makanan sehat seperti pizza, seperti ayam cepat saji, itulah yang mereka makan dan mereka bilang makanan sehat. Tetapi ternyata makanan-makanan itu adalah makanan-makanan low nutrition tapi high kalori. Sehingga itulah yang membuat manusia semakin pengen makan, makin besar tapi tidak mempunyai gizi. Nah, apa akibat terlalu makan banyak konsumsi junk food? Udah tahu junk ya, sampah, tapi suka dimakan. Ini ada namanya penuaan dini. Kenapa terjadi penuaan dini? Karena tubuh kita membutuhkan nutrisi. Kita sudah bahas di start sebelumnya bagaimana nutrisi makanan apa yang kita butuhkan ya sebenarnya. Tetapi orang zaman sekarang lebih banyak menyukai makanan-makanan Western yang banyak digelontorkan melalui iklan-iklan yang kita lihat baik itu di jalan maupun di media maupun di sosial media. Dan ada yang namanya overweight, kelebihan berat badan, ada yang namanya sembelit, nggak bisa buang air besar, sudah sampai 3-4 hari tidak bisa. Kenapa? Karena kekurangan serat. Ada masalah asam lambung, selalu yang disalahin adalah makanan apa? Yang disalahkan adalah makanan-makanan sehat. Kita sering banget melihat di sosial media, kalau kita nggak hati-hati, banyak sekali berita-berita yang membuat justru yang makanan harus dimakan tidak boleh, dikatakan tidak boleh, tetapi makanan yang merusak sering harus dimakan. Inilah yang membuat kita sebagai umat Tuhan kita harus hati-hati untuk melihat mana makanan yang penting. Dan apa yang terjadi kepada perempuan PMS, di mana terjadinya imbalance hormon. Ini salah satu momok yang besar sekali buat perempuan, di mana masalah namanya imbalance hormon membuat PMS itu berat terjadi kepada perempuan. Mengacaukan mood. Banyak orang sekarang gampang sekali stres, gampang marah, senggol sedikit bacok, ada memperlambat metabolisme, itulah kenapa orang semakin besar, overweight, berkurangnya hormon tiroid. Tiroid ini adalah hormon yang sangat penting untuk mengatur namanya proses di dalam tubuh, mengatur namanya organ, pembesaran organ atau mengecil, bagaimana struktur tubuh itu berjalan, kita butuh tiroid. Tapi makanan-makanan junk food itu mengganggu hormon tiroid kita. Apa yang terjadi? Orang makin sulit bangun pagi, gampang lelah, ngantuk setiap hari. Kenapa? Terlalu banyak makan MSG, ngantuk, terlalu banyak gula, akhirnya apa? Badan menjadi lemah. Depresi, demensia, kulit kering, rambut rontok, siklus haid tidak teratur, infertilitas, kolesterol tinggi, dan malas. Inilah adalah akibat makanan-makanan yang kita makan setiap hari
yang tanpa kita sadari kita didorong oleh apa yang kita lihat. Nah, ini adalah makanan yang kita butuhkan. Bagaimana perbedaan antara makanan yang whole food dengan yang makanan yang refined carbs. Refined carbs itu adalah karbohidrat yang sudah tidak ada lagi nutrisinya. Bagaimana orang lebih suka makanan yang di bawah daripada makanan yang di atas. Kalau nggak makan cookies, kalau nggak minum Coca-Cola, saya mulutnya asam. Nggak makan donat, nggak enak. Tapi kalau disuruh makan bayam, disuruh makan blueberry, makan brokoli, aduh males, saya nggak suka. Inilah yang terjadi di mana gara-gara iklan-iklan, gara-gara segala hal yang kita lihat mengubah pola makan kita. Karena kita didorong melalui apa yang kita lihat. Nah, ini penting sekali untuk kita bagaimana memilih secara bijak agar apa? Menjaga tubuh kita. Itulah makanya pengendalian diri itu penting. Bagaimana kita perlu sekali menjaga pikiran kita supaya kita mau switch makanan, mengubah pola pikir kita untuk memilih makanan yang sehat. Nah, dalam hidup yang terbaik, di Mistral Feeling halaman 221 dikatakan, kebiasaan-kebiasaan bertarak yang ketat ditambah dengan olahraga secara teratur akan menghasilkan kebugaran fisik dan mental dan juga memberi kemampuan daya tahan kepada semua pekerja yang banyak menggunakan otak. Berapa banyak orang-orang di dunia sekarang ini malas sekali bertarak. Kenapa? Karena bertarak itu perlu banget dengan ketat dilakukan, perlu dengan tekad yang kuat. Banyak sekali orang jatuh berkali-kali. Kenapa? Karena sudah kebiasaan makan junk food, bawaannya jadi malas, mau olahraga malas. Sakit kepala, pusing. Kenapa? Karena masalah junk food. Tapi ubah pola makan nggak mau. Lalu disuruh melakukan yang namanya olahraga, makan sehat pun tidak mau. Sehingga ketika mereka tidak melakukan itu, apa yang terjadi? Kemampuan otak menurun. Itulah yang setan pengen lakukan supaya kemampuan otak kita menurun. Dalam membina keluarga sehat dibilang, makan secara tidak bertarak sering menimbulkan penyakit dan yang paling diperlukan alam ialah dibebaskan dari beban ekstra yang ditimpakan kepadanya. Dalam banyak kasus penyakit, obat yang terbaik ialah si pasien berpuasa 1 atau 2 kali makan, supaya organ-organ pencernaan yang bekerja terlalu berat itu mendapatkan kesempatan untuk beristirahat. Makan buah-buahan selama berapa hari sering menghasilkan kelegaan bagi mereka lebih banyak bekerja dengan menggunakan otak. Banyak kali dengan suatu jangka waktu singkat sama sekali tidak makan, lalu diikuti dengan makan makanan sederhana dan sedang, membawa kesembuhan melalui upaya penyembuhan dari alam itu sendiri. Dengan menu bertarak selama 1 atau 2 bulan akan meyakinkan banyak penderita bahwa penyangkalan diri adalah jalan menuju kesehatan. Jadi yang namanya overeating, makan berlebih-lebihan, gluttony, itu yang mana terjadi kepada penutupan akhir zaman dikatakan bahwa akan banyak orang kawin-mawin, pesta pora, makan, itulah yang terjadi, apa yang terjadi kepada orang-orang menimbulkan penyakit. Kebanyakan makan, bukan kurang makan. Jadi orang selalu bilang, saya sakit karena saya kurang makan. Sesungguhnya, coba cek. Berapa kali kita isi perut kita setiap hari? Apakah setiap jam kita isi perut kita sehingga apa yang terjadi organ-organ di dalam tubuh kita lelah? Pencernaan kita adalah salah satu pusat daripada kita punya imun sistem. 70% imun sistem kita ada dalam pencernaan. Sehingga dia perlu waktu 4-6 jam dikosongkan untuk bisa mengolah makanan yang berikutnya lagi. Apa yang terjadi kepada dunia kita sekarang? Ketika mereka makan pagi, mereka merasa bahwa kalau hanya minum jus belum makan. Kalau makan nasi, belum makan. Kalau hanya makan sayur, buah-buahan, itu namanya ngemil. Padahal dari pertama kali penciptaan Tuhan berikan kepada manusia, makanan adalah buah-buahan dan biji-bijian. Sehingga ketika kita makan hanya buah-buahan ataupun sayur-sayuran, itu justru menghasilkan kelegaan, apalagi buat orang yang banyak bekerja menggunakan otak. Berarti apa? Pelajar, orang di kantor, ibu-ibu, semua perlu makanan yang seperti buah-buahan, justru membantu pekerjaan otak. Tetapi terlalu banyak makan adalah akar dari apa? Obesitas yang merupakan mother of all disease, ibu dari semua penyakit, dan sering membuat penyakit yang lebih berat kepada orang itu. Sehingga dibilang orang berpuasa 1 atau 2 kali makan, itu adalah hal yang penting. Saya banyak sekali menemukan orang ketika saya bilang, oke, coba berpuasa dulu. Aduh, nggak kuat. Kepala saya pusing. Saya mau muntah. Saya stres. Justru itu adalah proses detoksifikasi. Banyak sekali orang pertama kali puasa, mereka nggak kuat. Tetapi apa yang harus dilakukan? Lakukanlah secara bertahap. Banyak sekali tipe berpuasa.
ada yang bisa berpuasa 24 jam sehari, ada yang bisa fasting yang hanya 4 jam, ada yang hanya 8 jam, itu bisa kita lakukan. Tetapi yang penting adalah bagaimana organ-organ pencernaan itu jangan terlalu berat. Karena apa? Terlalu sering diisi. Itu pun terjadi kepada organ kita kesulitan. Kenapa? Karena organ itu membutuhkan 4-6 jam waktu mengosongkan, disitulah mereka membentuk enzim di dalam tubuh kita. Bayangkan kalau kita makan terus, enzim dalam tubuh kita sebelum dipakai, yang sudah ada dalam tubuh kita dipakai terus hingga itu habis, dan ketika mereka mau memproduksi lagi, sulit diproduksi. Kenapa? Karena kita mengisi makanan terus, dengan isi terus makanan. Apa yang terjadi? Mereka nggak bisa memproduksi enzim-enzim yang dibutuhkan tubuh. Proses biokimia dalam tubuh kita sulit untuk berjalan. Karena apa? Belum selesai mereka hancurkan, sudah ada lagi. Jadi mereka harus ambil lagi enzim berikutnya untuk menghancurkan ini lagi. Belum selesai lagi, sudah masuk lagi, dimasukin lagi dengan enzim berikutnya. Itulah yang menyebabkan apa? Manusia gampang sakit. Nah, inilah obat dalam penyakit dalam bertarak, puasa atau fasting. Kenapa puasa itu penting? Mari kita lihat. Ketika kita berpuasa 4-8 jam, maka apa yang terjadi? Orang-orang yang mempunyai sakit gula, itu menguntungkan orang yang sakit gula, akan menurunkan apa? Gula darah. Dalam waktu 4-8 jam kita tidak isi perut kita dengan makanan, maka akan terjadi apa? Gula darah akan menjadi diturunkan. Yang normal akan tetap normal. Apa yang terjadi kalau kita 12 jam berpuasa? Maka human growth hormone akan increase. Human growth hormone ini adalah master daripada semua hormon yang dalam tubuh kita, itu ada di otak kita, di mana dia fungsinya adalah untuk apa? Membakar lemak, untuk mengatur hormon tiroid kita, untuk kita melakukan segala suatu hal, itu ada di human growth hormone. Semua kita punya proses hormon kita. Dalam 12 jam kita berpuasa, maka itu akan berjalan. Bagaimana kalau 16 jam? Maka apa? Orang-orang yang mempunyai kelebihan berat badan mulai apa? Dibakar itu lemak. Jadi orang mikir, aduh kalau saya puasa kok saya makin lemas, tidak makin lemas, justru sebenarnya memperbaiki fungsi tubuh. Apa yang terjadi 18-20 jam? Maka akan terjadi proses autophagy. Apa proses autophagy? Autophagy itu adalah bagaimana sel-sel tubuh itu dibuat lapar. Ketika tubuh seorang lapar, maka sel-sel tubuhnya pun ikut lapar. Sel yang lapar ini akan memakan sel-sel yang tidak berguna atau sel-sel yang rusak atau mati. Jadi dalam tubuh kita itu ada pergantian sel. Nah, sel-sel yang mati ini akan menjadi sampah dalam tubuh. Tetapi ketika kita berpuasa, maka sel-sel itu akan memakan sel-sel mati itu. Sehingga apa? Tubuh kita akan membersihkan diri kita sendiri, membersihkan dirinya sendiri dari sel-sel yang tadinya sampah dalam tubuh. Kenapa? Karena lapar, dia cari makanannya, dia akan makan sel-sel itu. Sehingga apa yang terjadi ketika 36 jam, autophagy akan menambah 300%, 48 jam, apa yang terjadi? Human growth hormone akan bertambah 500%. Dan apa yang terjadi kalau 54 jam, maka insulin yang kita butuhkan untuk memasukkan glukosa ke dalam tubuh itu akan bertambah. Karena selalu masalah orang diabetes ini adalah karena masalah insulin. Nggak bisa lagi pankreasnya bekerja. Tetapi kalau mereka berpuasa, insulin itu akan bertambah dan akan membuat glukosa dalam tubuh berjalan. Sehingga orang-orang tidak pernah menjadi lemah. Dan apa yang terjadi dalam 72 hours atau 3 hari, maka autophagy itu akan sangat tinggi. Itulah makanya kenapa penting sekali berpuasa. Jadi kalau orang tanya, jadi saya seminggu bagaimana? Saya harus berapa kali berpuasa? Seminggu paling sedikit 1 kali. Kalau bisa 3 kali, itu sangat baik buat tubuh. Kenapa? Karena banyak kasus yang terjadi penyakit sembuh gara-gara berpuasa. Baik itu kanker. Kanker juga ketika masalah kanker dalam tubuh kita adalah karena masalah terjadinya ketidakseimbangan mikrobiom di dalam tubuh kita. Tetapi dengan seringnya kita berpuasa, maka apa? Mikrobiom yang dalam tubuh kita akan naik sebesar 300%. Itulah kenapa penting sekali berpuasa bagi diri kita. Nah, ini tadi ya, bagaimana autophagy itu adalah bagaimana membuat seorang lapar ya berpuasa. Dan seorang ilmuwan bernama Yoshinari Ozomi mengatakan bahwa ketika kita berpuasa maka akan membentuk yang namanya autophagisome atau disebut sapu raksasa yang mengumpulkan sel-sel mati untuk dikeluarkan. Dan autophagisome ini sangat efektif untuk membunuh sel kanker
dan virus atau bakteri. Sehingga ini sangat penting buat kita. Jadi dia sudah anjurkan bahwa kalau mau sehat, ya lakukanlah puasa 2 atau 3 kali seminggu. Itu sangat baik buat kita. Itulah pentingnya pertarakan atau pengendalian diri dalam hal makanan. Nah, jadi apa prinsip nutrisi kita? Makanlah sayur, buah, dan kacang-kacangan. Bukan apa yang kita tonton. Sering banget iklan-iklan terjadi, apalagi kalau sekarang di Instagram di mana-mana memakai artis-artis, mereka memperkenalkan makanan-makanan yang begitu high kalori, tapi yang ini yang menjadi prinsip kita harus kita ingat adalah makan sayur, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Makan 6-8 porsi yang mengandung non-zat tepung sehari dan 4 porsi buah-buahan gandum yang tidak diolah kembali. Masalah makanan kita karena terlalu banyak makan wheat. Wheat itu adalah gluten yang terdapat dalam tepung-tepungan. Ini adalah pusat segala penyakit yang sekarang ada, di mana sering terjadi inflamasi dalam tubuh. Itu harus dihindari, dikurangi, dan tidak dimakan. Sering sekali saya kalau menerima beberapa klien menunjukkan hasil darahnya, saya selalu tanya, ini hasil darah kamu adalah hasil darah kebanyakan makan tepung. Aduh, saya susah nih kalau nggak makan tahu goreng. Saya bilang sekarang kamu mau sehat apa mau makan tahu goreng? Karena apa? Semua zat tepung kita yang ada yang beredar di toko-toko yang sering kita konsumsi adalah tepung-tepung yang sudah dihybridize, yang sudah sangat proteinnya sangat sulit diolah oleh tubuh. Itulah sebabnya penting sekali untuk memakan sayur. Kenapa? Sayur itu adalah prebiotik. Jadi prebiotik itu adalah makanan yang diperlukan untuk ketika terjadi fotosintesa dalam tubuh kita akan berubah menjadi probiotik. Dan probiotik ini adalah komponen yang sangat dibutuhkan oleh seluruh tubuh untuk apa? Memecahkan makanan, sehingga makanan-makanan yang kita konsumsi itu ketika kita mempunyai probiotik atau mikrobiom yang baik, maka itu akan dicerna dengan baik sehingga menghasilkan apa? Hasil kimia yang baik pada tubuh sehingga tubuh mampu melawan penyakit. Jadi makanya dibilang makanan-makanan berwarna-warni, makanan yang kaya akan warna penting, dan air itu sangat penting. Kita sudah bahas bagaimana sebelum saya bahas sekarang ini bahwa kita sudah belajar tentang nutrition, exercise, water, sunshine. Nah, ini sekarang temperance. Ini saya lagi berikan brief apa yang kita sudah pelajari sebelumnya. Apa hubungannya dengan temperance? Nah, ini adalah ayat yang selalu saya berikan kepada orang-orang bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang zaman sekarang mengeluh. Padahal Alkitab sudah bilang apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Bahkan dibilang dalam Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi apapun terjadi kita harus bersyukur. Apapun yang terjadi hati kita harus gembira. Kenapa? Efeknya kepada tubuh ada juga. Dan bahkan di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 dikatakan, buah-buah roh ketika Kristus ada dalam hati kita, apa yang terjadi? Ada sukacita, damai, sejahtera, ada kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini temperance ini adalah buah daripada Kristus hidup dalam diri kita. Jadi itu harus penting kita harus lakukan. Kalau kita bilang kita pengikut Kristus, berarti kita harus mampu melakukan penguasaan diri. Nah, ini yang saya mau bagikan. Bagaimana kita harus menjaga kita punya emosi. Kenapa? Apa yang terjadi kepada tubuh kita ketika kita marah? Ketika kita marah, maka tubuh akan melakukan proses biokimia yang mengeluarkan hormon namanya adrenalin, non-adrenalin, dan kortisol. Dan ketika hormon itu keluar dalam tubuh, maka apa yang terjadi? Otak kita akan mengeluarkan yang namanya darah ekstra, supaya apa? Ketika darah itu masuk berlebihan dalam otak kita, tak terkontrol lagi emosi kita. Jadi kalau kita udah nggak kontrol emosi kita, apa yang terjadi? Darah sudah berlebihan dalam otak, kita gampang mau kita lempar ke buku, kita hancurin kaca, itu bisa kita lakukan. Kenapa? Karena marah itu sangat berbahaya buat apa? Jantung kita. Jadi kalau kita gampang marah, apa yang terjadi? Jantung kita bermasalah. Bahkan hasil penelitian dari kedokteran dari tahun 2004 sampai 2018 menyatakan bahwa orang yang gampang marah pasti kena sakit jantung. Bagaimana dengan khawatir? Ibu-ibu ini biasanya khawatir sekali ya. Aduh, apa-apa khawatir. Makanya Tuhan bilang hati yang gembira harus bersyukur. Kenapa? Orang yang gampang khawatir akan membuat apa? Sakit dada, tekanan darah tinggi, imun sistem lemah, dan apa? Penuaan dini. Kita bisa perhatikan orang yang gampang marah, orang gampang khawatir, apa yang terjadi? Mukanya tua-tua. Kenapa? Karena tidak pernah ketawa. Semua berkerut, ditarik, apapun terjadi. Apalagi ibu-ibu di rumah ya.
mikirin ini, mikirin itu, sering banget overthinking sehingga membuat itu hal menjadi khawatir. Efeknya apa? Imun sistem pasti menjadi lemah. Bagaimana dengan kesedihan atau duka cita ya? Bagaimana orang itu ketika sudah sedih, sudah susah, apa yang terjadi? Maka yang terjadi paru-parunya rusak. Habis itu lanjut kepada jantungnya. Bahkan apa? Membuat tubuh lelah terus. Bahkan apa? Napas pun pendek-pendek. Jadi itulah makanya apalagi dalam kondisi COVID sekarang ini banyak orang ketakutan, banyak orang sedih ditinggalkan. Tetapi apa? Kita harus lari kepada Kristus. Karena ini kalau dibiarkan apa yang terjadi? Paru-paru kita hancur, jantung kita kena. Apa yang terjadi? Kita pun bernapas susah. Lalu bagaimana dengan stres? Ini satu hal yang memang sangat sulit, apalagi kalau makanannya udah junk food, kehidupannya kena COVID, nggak di-manage kehidupan kita, nutritionnya nggak bagus, exercise-nya nggak ada, airnya nggak ada, apa yang terjadi? Stres terjadi, wah, apa yang terjadi kepada badan kita? Migrain. Lalu apa yang terjadi? Gigi pun bermasalah, jantung berpalpitasi, berdebar-debar, kepala apa? Pusing, capek, nggak bisa tidur, muntah. Bahkan apa? Bisa ada orang yang larinya nggak bisa makan, dan berikutnya ada yang jadi overeating, jadi makan larinya kalau dalam stres. Itulah sebabnya kenapa kita selalu bilang bersyukur, harus gembira. Kenapa? Efeknya besar sekali dalam stres. Itu kita harus kontrol bagaimana terjadi ketika stres terjadi, apa yang terjadi? Bisa sakit asma, bisa apa? Rambut jadi rontok, bisa jadi apa? Mulut sariawan, nggak bisa tidur, jantung berdebar-debar, tekanan darah tinggi, apa? Leher sama bahu itu apa? Tegang. Itulah sebabnya kita harus manage kita punya emosi. Lalu bagaimana dengan loneliness? Inilah yang terjadi ketika orang kesepian, di mana dengan kondisi COVID sekarang di mana-mana nggak boleh ketemu. Yang paling kasihan adalah orang-orang tua, di mana mereka sebenarnya butuh perhatian, butuh kasih sayang, tetapi inilah yang sering terjadi, bagaimana orang-orang yang kesepian akan membuat mereka menjadi sakit mental, sakit jiwa. Kenapa? Karena ketika orang kesepian, mereka sama dengan orang sakit stres, mereka akan mengeluarkan hormon kortisol. Kalau kortisol terlalu banyak keluar dalam tubuh kita, apa yang terjadi? Membuat kita depresi. Sehingga apa yang terjadi? Bermasalah lagi dengan tekanan darah tinggi, nggak bisa tidur lagi. Itulah sebabnya umat Kristen harus apa? Saling mengasihi satu sama lain. Semua yang Tuhan kasih peraturan di Alkitab adalah untuk membuat apa? Tubuh kita menjadi sehat. Bagaimana dengan ketakutan? Tuhan selalu bilang kepada manusia, dia tidak pernah memberikan roh ketakutan, tapi roh yang menggairahkan dan membuat berani. Jadi kalau orang gampang takut, apa yang terjadi? Maka yang terjadi kepada dia punya hormon dalam dia punya ginjal, itu akan bermasalah. Jadi orang yang takut sekali, apa yang terjadi? Mereka pasti masalah dengan ginjal. Bahkan anak-anak pun, kalau dia ketakutan, biasanya mereka bisa pipis di tempat tidur, takut dimarahin abangnya, takut dimarahin mamanya, mereka itulah yang membuat emosi mereka tidak bisa dikontrol, itulah yang membuat mereka gampang pipis. Inilah makanya sebabnya penting sekali kita untuk mengontrol kita punya emosi. Dan semua emosi yang tadi saya sudah bagikan, itu semua berhubungan dengan 8 elemen yang Tuhan bagikan. New Start, nutrition, exercise, water, and sunshine. Itu tidak boleh ditawar-tawar. Karena apa? Itu semua berhubungan dengan emosi kita. Dan Alkitab mengatakan, sebelum itu masih ada lagi, adalah shock ya. Orang yang kaget, yang dapat berita yang tidak bisa diterima, kayak kemarin kita lihat bagaimana Vanessa Angel mati tiba-tiba ya di jalan sama suaminya. Apa yang terjadi dengan keluarga mereka? Pasti shock. Apa yang terjadi kalau orang shock? Wah, akan menjadi penyakit kepada ginjal dan jantungnya. Dan juga orang yang nggak sabar, pemarah, benci, apa yang terjadi? Gampang marah, mereka suka bikin apa? Chest pain, sakit dada, darah tinggi, jantung berdebar-debar. Bahkan mereka itu gampang juga terkena penyakit jantung dan masalah pencernaan. Ini cemburu ya. Orang juga cemburu, aduh, dia udah punya pacar, saya belum punya pacar, dia suka sama ini, suka sama situ, apa yang terjadi? Masalah dengan kantong pencernaan, masalah dengan liver, masalah dengan otak, dan semua itu membuat apa? Masalah kepada tubuhnya dan masalah juga dengan tekanan darahnya. Bagaimana dengan anxiety? Ini sekarang terjadi kepada kita hampir banyak. Anak-anak pun kena anxiety. Saya berulang-ulang kali berkata, jangan kasih makanan tepung-tepungan mengandung gluten.
Karena ini efek kepada anxiety. Anxiety bisa leading kepada hal yang namanya sakit jiwa. Itulah sebabnya penting sekali untuk menjaga makanan kita supaya apa? Supaya kita tidak khawatir. Karena kalau sudah sampai anxiety, khawatir yang berlebih-lebihan dan non-stop, apa yang terjadi? Maka kita punya perut, kita punya limfa, kita punya pankreas, kita punya pencernaan. Itu semua akan menjadi inflamasi, sakit kepada tubuh kita. Itulah makanya semua itu harus dijaga. Kenapa? Karena sangat mengganggu kita punya sistem tubuh. Semua itu akan berefek kepada sistem tubuh kita. Makanya dalam Galatia 5:20 dikatakan, orang-orang yang penyembahan berhala, sihir, perseteruan, suka berantem, persisian, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya, kuperingatkan bahwa kamu tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Setan tahu persis. Makanya dia usahakan supaya semuanya itu digiring melalui apa yang kita lihat, apa yang kita makan, apa yang kita lakukan. Makanya perlu sekali pertarakan yang sangat ketat. Nah, ini yang saya mau bagikan bagaimana setan berusaha mati-matian mendorong manusia melalui otak. Karena tadi saya sudah bahas ya, bagaimana otak itu Tuhan berikan kita kemampuan untuk memilih, tapi setan juga berusaha untuk apa? Manusia itu memilih yang salah. Jadi apa yang dia lakukan ini, ya, dalam Roh Nubuat dikatakan bahwa sumber kepelesaan yang paling berbahaya adalah bioskop. Bukannya menjadi sekolah akhlak dan tabiat bagaimana yang sering dianggap. Bioskop adalah persemaian kebejatan moral, kebiasaan-kebiasaan jahat, dan kecenderungan-kecenderungan keji diperkuat, diperteguh oleh hiburan-hiburan seperti ini, nyanyian-nyanyian, tingkah laku cabul, ekspresi, dan sikap-sikap yang murahan, merendahkan daya hayal, serta menurunkan akhlak. Jadi, melalui bioskop ini, setan juga berusaha mengubah pola pikir manusia. Bertrand Russell adalah seorang PR yang sangat terkenal di Amerika. Dia adalah seorang yang sangat berpengaruh. Dia mengatakan bahwa hampir di seluruh dunia menggunakan propaganda melalui bioskop, yang sekarang bioskop sudah masuk ke dalam rumah, yang bisa diakses melalui Netflix, bahkan handphone pun orang bisa lihat, apapun bisa dilihat, pilihannya beragam macam, bahkan sekarang Disney pun sudah bikin sendiri. Bahkan mereka mengatakan bahwa mereka pakai propaganda melalui bioskop adalah untuk bagaimana mempengaruhi seluruh umat manusia di dunia, bagaimana caranya menghasilkan uang, bagaimana cinta kehormatan, bagaimana pentingnya pakaian bagus, dan bagaimana menghabiskan malam mereka, dan bagaimana melakukan segala sesuatu hal sama di seluruh dunia. Makanya dia bilang, saya ragu di mana gereja dan sekolah gabungan memiliki pengaruh sebanyak bioskop yang menurut pendapat kaum muda. Dia bilang produsen Hollywood adalah imam besar agama baru. Jadi dia bilang, saya ragu pendeta gereja sekarang pun tidak bisa mempunyai pengaruh sebanyak bioskop. Itulah makanya dibilang, jangan kasih anak-anakmu. Kenapa? Karena Edward Bernays, dia adalah seorang di Amerika juga, seorang ahli di bagian propaganda. Dia bilang, cara kita memahami mekanisme dan motif pikiran bukan tidak mungkin untuk menguasai masyarakat sesuai kehendak kita tanpa mereka mengetahuinya. Jadi si Edward Bernays ini sudah melihat bagaimana propaganda melalui apa yang ditonton itu sangat efektif untuk mempengaruhi umat manusia. Apalagi umat pilihan Tuhan lebihnya ya. Dan dikatakan Masaru Emoto mengatakan bahwa pelajaran apapun yang diajarkan orang tua di rumah itu gampang sekali katanya bisa dihancurkan dengan apa? Bagaimana memperlambat gelombang pikiran dan memasuki alfa. Tadi saya udah bilang ya, ketika kita masuk ke dalam gelombang alfa, itu adalah ketika kita menonton gambar yang tidak berhenti banyak sekali. Jadi ada dua hal yang kita bisa bedakan antara ketika kita menonton film dengan kita menonton berita. Ketika kita menonton berita atau cerita-cerita tentang binatang di TV itu gambarnya sebentar, terus sekitar 8 sampai berapa detik dia akan tukar. Itu kita masuki gelombang beta. Tapi kalau gambar dalam waktu 1 menit cepat sekali, apa yang terjadi? Kita masuki gelombang alfa. Makanya Madison Avenue ini adalah salah satu toko yang paling terkenal di New York. Mereka ini banyak menjual produk-produk mahal. Mereka bilang kami mengambil dari buku setan bahwa katanya bagaimana mencapai kelemahan dan nafsu manusia adalah melalui cari kelemahan mereka. Sehingga mereka mau membeli produk-produk yang ada. Tadi saya sudah bahas bagaimana melalui iklan-iklan ternyata atau melalui tontonan ternyata di balik tontonan itu banyak sekali muatan-muatan yang dititipkan sehingga apa? Manusia mau membeli produk yang sebenarnya tidak diperlukan karena apa? Kelemahan mereka bisa dicapai melalui gelombang alfa itu.
Sehingga George Barna mengatakan bahwa di Amerika yang namanya tontonan adalah suatu hal yang sangat berbahaya dan adalah kecanduan yang sangat serius. Itulah makanya pertarakan itu penting. Nah, ini ada satu video yang saya akan bagikan. Bagaimana dokter otak mengatakan dalam waktu 30 detik ketika kita menonton, apa yang terjadi? Otak kita akan dipaksa darah mengalir berhenti ke frontal lobe. Sehingga ketika frontal lobe itu berhenti darah, apa yang terjadi? Kita punya otak akan memasuki gelombang namanya gelombang alfa. Sehingga apa yang kita tonton, kita tidak sadar dan itu akan masuk dengan lancarnya ke kita punya limbic lobe sehingga apapun yang mereka taruh kita akan menurut. Itulah yang menyebabkan juga dalam jangka panjang apa yang terjadi, orang-orang yang terlalu banyak kena dengan sosial media akan membuat mereka depresi. Akan membuat mereka stres. Dan ini videonya akan saya bagikan sekarang. Brain is the seat of spirituality, morality, and the will. It's actually the analytical portion of our brain, and it's actually the decision maker. And so it's a crucial aspect in regards to our future success and happiness is how well our frontal lobe is functioning. And unfortunately, entertainment television suppresses the frontal lobe of the brain. Actually, in about 90 seconds of viewing it, the frontal lobe circulation begins to go down, and it actually has an adverse effect. And, the interesting thing is people watch entertainment television often due to the fact that they feel a little depressed or anxious, and it kind of calms them. But in reality, it's a very short-term fix, and it's going to complicate things in the long run. Of course, I'm most known for the one who treats depression and anxiety. In fact, we treat the most severe forms of depression and anxiety. And what we have found is virtually every depressed patient will have about a 40% decrease in circulation and activity of the frontal lobe of the brain. And so we're trying to enhance the frontal lobe. And so, unfortunately, a lot of these gadgets that produce this overstimulation, they can be fun for the short term. But, there's more fun things to do than ever before in human history, but yet we have more depression than ever before in human history, more anxiety. Mental health problems are skyrocketing throughout the world. And the entertainment medium is one of the primary reasons why this is occurring. Studies will clearly demonstrate that when you go to entertainment as a way to either get fun, and it becomes a habitual process, the risk of depression and anxiety will more than double. So we decided to drive down to LA and to talk to a top neurologist and find out really what's happening with the frontal lobe when we watch television. Well, each hemisphere has a prefrontal cortex, and it is, depending on how you measure it, 30 to 33% of the human neocortex. It has many functions which are often discussed in terms of cognition as executive abilities. I like to summarize it by having a role that you'd expect from a chief executive officer of a corporation, making strategic decisions, monitoring the performance of those activities, making corrections en route, and so on. It's also the source of social behavior. It turns out that humans are particularly visual animals. A lot of the information that is required for relating to the environment is visual. And so a lot of the posterior part of the neocortex is devoted to complex visual processing beyond primary visual cortex. So that I think of it as a gradual reconstruction. What you see is not necessarily a carbon copy of reality. What you see is a gradual coding and reconstruction of the signal in neurologic terms. And in that process, a lot of interpretation goes on. So Dr. Mendez says the frontal lobe is like our command center. It's like where we make all these
executed decision-making processes. That our perception of reality is based upon what we basically take in through our visual cortex. Now, question, could you change someone's reality based on what you give them visually to watch? Dr. Michael Rich, a media expert from Boston's Children's Hospital, wrote an article about what happens in your brain when you sit down and you watch a 3D movie, and here's what he says. So what does your brain do when it's sitting in the theater looking at a giant screen wearing 3D glasses and swimming in surround sound, processing 24 images that flip by per second? Your brain dutifully processes those stimuli and does little else. In fact, your prefrontal cortex, which is involved in impulse control, future thinking, and moral choices, is basically inactivated during this process. That is why you get lost in a movie. Also, researcher Jacob Jacoby found after testing 5,400 viewings that 83% of those viewers misunderstood or miscomprehended that which they watched only moments before. That's what happens when the prefrontal cortex or the frontal lobe is shut off. You know, one of the interesting things about educational TV, for instance, C-SPAN is educational TV. It may not be the greatest education, but it's one camera view, and there's a senator up there giving a talk and giving a lecture. And you'll see something happen when you're in a room. You know, I being a doctor, there's a doctor's lounge at the hospital I'm at. And often doctors look for educational TV when they're there together. And you will see them stand up and begin to vehemently argue against the television set. Because they'll say, you know what, he left this out. He left that out. He's not mentioning this. This is a very biased presentation. You will never see anyone argue with their television set when entertainment television is going on. You will see them actually just sitting there, accepting all this, maybe laughing or crying, but they're not going to argue with the set because they don't have the ability. They may vehemently disagree with what's going on that program, but they have no ability to actually bring forward that disagreement and start to logically go through the arguments in their mind because of the suppression of the frontal lobe of their brain. Furthermore, goes almost to nothing. The frontal lobe of the brain is the seat of spirituality, morality, and the will. It's actually the analytical portion of our brain, and it's actually the decision maker. And so it's a crucial aspect in regards to our future success and happiness is how well our frontal lobe is functioning. And unfortunately, entertainment. Jadi setelah kita lihat tadi, bagaimana kita berpikir bahwa kalau kita sudah menonton, kita bisa kontrol pikiran kita. Ternyata dokter itu sendiri mengatakan bahwa ketika Anda menonton suatu tontonan yang begitu cepat, gambarnya apa yang terjadi kepada kita, maka otak itu dalam 90 detik akan berhenti. Saluran darah ke frontal lobe, di mana Roh Kudus itu berbicara. Jadi itu penting sekali, makanya Tuhan bilang apa? Jangan berhubungan dengan yang namanya tontonan. Dan sekarang tontonan itu masuk rumah, bahkan orang membuat di rumah itu teater yang besar. Mereka tidak tahu bahwa di balik itu setan bekerja dengan sangat luar biasanya. Nah, kita lanjutkan dari yang tadi ya, sudah dikatakan bahwa Edward Bernays mengatakan itu adalah masalah yang serius tentang namanya entertainment. Kita lihat ya, bagaimana orang-orang dibaptis dalam entertainment. Kenapa saya bilang dibaptis? Karena mereka terus-terusan suka ya. Usia 2-5 tahun, 32 jam nonton TV. Ibu-ibu biasanya kalau anak-anaknya nangis, udahlah kasih aja, yang penting mereka senang. Itu sangat berbahaya. Bahkan usia 8-18 tahun, mereka 5 jam nonton TV per hari. Bahkan 19 juta orang setiap kecanduan nonton dan main game. Bahkan usia sampai 8-18 tahun, 2,5 jam untuk mendengarkan musik. Dan rata-rata anak remaja menggunakan teks 3.300 per bulan. Melalui WA, melalui Instagram, melalui segala macam. Bahkan anak-anak kuliah menghabiskan 8 jam hanya untuk nonton pertandingan olahraga. Sekarang kita lihat statistik di Indonesia. Kita 3,6 jam untuk nonton film, 5,5 jam main HP, sosmed, 1 jam untuk chatting, 2 jam main game, 8 jam untuk bekerja. Bahkan tidur pun harusnya 8 jam jadi 4-5 jam untuk tidur.
Kapan waktunya dengan Tuhan? Nggak ada. Itulah yang sebabnya terjadi, kenapa sekarang terjadi yang namanya perubahan karakter. Senggol dikit bacok. Kenapa? Karena waktu kita untuk Tuhan nggak ada. Hari-hari kita pakai untuk entertainment, hari-hari kita pakai untuk nonton. Sehingga apa yang terjadi? Karakter manusia semakin hari semakin jahat. Nah, efek menonton TV ya. Laki-laki kurang mencintai pasangannya, ya iyalah kadang-kadang karena lihat di entertainment tipikal cewek cantik itu A, B, C, D, E. Sehingga ketika dia melihat istrinya, kok istrinya jelek ya? Kenapa di gereja orang-orang banyak sekali sekarang pasangan lebih cari di luar, nggak mau cari orang yang di dalam gereja? Karena apa? Karena standar yang mereka lihat adalah standar Hollywood. Tidak dilihat bukan orang yang takut akan Tuhan, tapi standarnya harus cantik, harus seksi, harus yang luar biasa seperti yang dia lihat di TV. Kalau nggak di TV, nggak mau. Membuat wanita merasa kurang layak untuk dicintai. Karena apa? Standar di TV itu cewek-ceweknya cantik-cantik banget, ramping-ramping banget, sehingga dia merasa, wah saya ini nggak cantik, merasa rendah diri. Kenapa? Standar yang dia pakai adalah standar duniawi. Membuat keluarga kekurangan waktu untuk menghabiskan waktu bersama. Iya, seharusnya waktu yang kita pakai dalam pandemi ini adalah untuk antar keluarga, untuk saling menguatkan satu sama lain. Tapi karena bosan, banyak orang menghabiskan waktu untuk memakai sosmed, handphone, gadget, segala macam dipakai, sehingga waktu yang dipakai untuk keluarga itu kurang, bahkan sama sekali tidak ada. Satu sama lain membalas, berbicara melalui WA. Tolong ambilin dong, nak, pakai WA. Kalau diganggu anaknya, ntar dulu mama lagi update sosmed, baik itu di Facebook atau di Instagram. Kalau ngelihat kurang like, stres. Inilah yang perlu sekali kita ubah dalam kehidupan kita sekarang. Menambah angka perceraian. Kenapa menambah angka perceraian? Karena perceraian sekarang di mana-mana ditaruh di sosmed, baik itu di semua kita punya media, sehingga tadinya perceraian itu dilarang Tuhan, itu menjadi suatu hal yang lumrah. Sehingga yang namanya perceraian, mereka percerai aja boleh kok. Sehingga kita tidak melihat lagi bahwa itu tidak berkenan di hadapan Allah. Lalu menambah sikap negatif, ya. Bagaimana kita lihat bagaimana sinetron-sinetron, film-film sekarang yang beredar, itu sangat luar biasa ya. Filmnya itu kejahatannya, biasanya film durasi 2 jam. Kejahatannya itu selama 120 menit, 100 menit adalah kejahatan. 20 menit baru hero-nya menang. Apa yang terjadi kepada otak kita adalah semua kejahatan itu akan masuk dengan bebas di dalam otak kita. Sehingga sikap negatif kita, kejahatan kita, orang semakin sadis, ya karena itu. Menambah keinginan untuk bunuh diri. Tadi sudah dikatakan bagaimana dokter sudah mengatakan bahwa pemakaian sosial media atau gadget terlalu panjang, maka apa yang terjadi? Depresi pada manusia. Kenapa? Karena manusia tidak hidup di dalam real life. Mereka hidup di dalam virtual, sehingga mereka untuk ketemu orang-orang, teman-teman nyata itu udah nggak mau. Apa-apa harus gadget, apa-apa gadget. Ketika dia mau bertemu temannya udah nggak ada. Sehingga apa? Membuat mereka kesepian dan keinginan untuk bunuh diri pun semakin tinggi. Rendah diri. Kenapa? Standar yang dipakai adalah standar di TV atau sosial media, bukan standar Alkitab. Apalagi menambah keinginan untuk operasi kosmetik ya. Apalagi ngeliat film Korea, pengen kayak orang Korea putihnya. Nggak mau kena sinar matahari, takut nanti hitam. Padahal sinar matahari penting buat vitamin D. Tapi karena kita udah lihat orang Korea putih-putih, kita ngelihat film-film orang cantik-cantik, maka maunya operasi, ganti mata sipit jadi besar, mata besar jadi sipit, hidung pesek jadi mancung, gigi panjang jadi pendek, pokoknya segala macam lah dilakukan untuk apa? Operasi kosmetik. Kenapa? Itu semua didorong melalui apa yang kita lihat. Bahkan berita-berita sekarang pun bukan berita-berita yang baik. Ketika terjadi pembunuhan, apa yang terjadi? Mereka melakukan delik TKP dari setiap detik, apa yang mereka lakukan, seperti apa, itu menambah orang yang tidak tahu apa-apa jadi tahu. Tadinya mereka mungkin nggak tahu membunuh, jadi tahu cara membunuh. Itulah yang membuat apa yang terjadi, angka pembunuhan, akan kejahatan semakin bertambah-tambah, semakin mendekati akhir zaman. Bahkan mengurangi kemampuan atletik. Kenapa? Karena sekarang orang banyak menghabiskan waktu di sosmed, kurang tidur. Sehingga untuk bangun sudah malas. Olahraga nggak mau, apa yang terjadi? Badan menjadi lemah. Penyakit makin datang. Kenapa? Kemampuan badan tidak semakin kuat karena tidak pernah dilatih. Padahal atlet-atlet kita itu kuat-kuat. Kenapa? Karena mereka melatih dirinya setiap hari. Makanya segala sesuatu hal yang ada dalam diri kita bukan instan. Kayak Indomie, masak 5 menit jadi, nggak bisa. Semua otot kita menjadi kuat karena setiap hari kita latih. Tubuh kita menjadi kuat karena kita memasukkan makanan yang baik. Kita semakin sehat karena apa? Kita minum air jernih, bukan air soft drink yang beredar melalui iklan-iklan.
Itulah yang penting, kita harus kuasai pikiran kita melalui apa yang kita lihat dan apa yang kita baca. Dan penyakit Alzheimer. Penyakit Alzheimer ini adalah penyakit gampang lupa. Orang-orang yang biasa tidak membaca. Membaca itu penting apa? Untuk mengatur stimulasi otak kita. Terbiasa menonton membuat otak kita lumpuh. Kenapa? Karena dia akan melewat-lewat begitu aja. Tapi kalau kita melihat sesuatu, membaca, maka akan terjadi analitikal di otak kita. Jadi orang yang sering banyak nonton, yang kayak disuapin tiap hari, itu, maka akan terjadi gampang lupa, Alzheimer. Belum lagi dengan kita makan makanan yang udah salah, terus minum-minum obat-obatan kimia, apa yang terjadi? Wah, penyakit otak kita degeneratifnya semakin parah. Lalu, tubuh menjadi stres. Kenapa stres? Karena tidak pernah bergerak. Di depan TV terus, di depan gadget terus. Banyak waktu tidur terpakai. Kita perlu waktu 8 jam setiap hari. Jangan terpesona dibilang pokoknya tidur kapan aja, yang penting tidur. Salah. 8 jam, nanti kita akan bahas berikutnya bagaimana 8 jam ini penting untuk tidur. Dan kita harus tahu bahwa tidur itu adalah obat. Nggak bisa digantikan. Mau sesehat apa kita, tapi kita kurang tidur, tidak bisa menyembuhkan tubuh. Karena tidur adalah obat. Jadi nggak bisa diganti. Pokoknya kapan aja, jam berapa aja bisa tidur. No. Tidur waktunya adalah 8 jam, kita ambil dari jam 9 sampai jam 5 pagi. Jangan diubah-ubah, jangan diganti-ganti, dan jangan dikurang-kurangi. Kenapa? Karena tidak membuat efek yang menyembuhkan kepada tubuh kita. Apa yang terjadi? Pembunuhan berlipat ganda. Tadi saya sudah bilang bagaimana TKP dibahas sehingga apa? Orang yang nggak tahu jadi tahu. Yang nggak tahu membunuh jadi tahu membunuh. Dan apa? Memperlambat pertumbuhan otak pada anak. Inilah yang harus diberi. Orang tua harus hati-hati. Jangan kasih gadget sama anak-anak. Kasih anak-anak itu main di alam, lari di luar, bermain dengan teman-temannya. Karena penting sekali dalam usia 0 sampai 5 tahun adalah masalah golden age, di mana otak mereka perlu distimulasi, di mana mereka perlu bergerak supaya mereka menjadi anak-anak yang bisa memberikan keputusan kepada diri sendiri dan bisa menganalisa keadaan. Merusak otak pada orang, bukan hanya anak, orang tua juga rusak. Dan yang paling bahaya adalah mengurangi umur 22 menit. Ini kalau kita pakai narkoba, itu hanya 11 menit setiap mereka mengkonsumsi, tapi menonton 22 menit. Lebih bahaya sebenarnya menonton dari narkoba. Tetapi tidak banyak orang membahas tentang efek menonton atau memakai sosmed. Lebih banyak ditekankan pada narkoba. Bukan saya bilang narkoba aja, tapi menonton itu sangat bahaya. Kenapa? Pikiran kita adalah pusat di mana kita memilih, Tuhan berikan kemampuan memilih yang baik ataupun yang jahat. Di Prancis, anak-anak yang di bawah usia 3 tahun, yang orang tuanya ketahuan, kasih anaknya nonton atau kasih namanya sosmed, orang tuanya akan dimasukkan ke penjara. Tetapi di Indonesia, anak-anak di bawah usia 3 tahun dikasih gadget supaya diam, supaya orang tuanya bisa main-main atau bisa melakukan aktivitas lain. Stop. Karena apa? Sangat berbahaya. Otak diperlukan anak-anak untuk berkembang dengan baik. Bahkan Stephen Jobs, dia bilang apa? Walaupun saya bikin iPad sebelum dia meninggal, anak saya tidak kasih mereka untuk main iPad. Jadi apa yang dilakukan Stephen Jobs? Dia memberikan kepada anak-anaknya, suruh main di alam. Suruh berenang di sungai. Suruh apa? Kejar-kejaran, main di laut. Bermain-main seperti zaman-zaman dulu saya masih kecil, kita masih main petak umpet, kita masih main galasin, kita masih main benteng-bentengan. Itu sebenarnya salah satu hal yang sangat baik buat anak-anak. Itulah sekarang, kalau dulu anak-anak di luar dimarahin, sekarang kalau keluar dimarahin. Harus main di dalam. Ini sudah kebalik sekali dunia kita sekarang ini. Makanya penting sekali buat orang tua untuk menjaga apa? Pikiran kita. Bahkan Madonna, dia bilang TV itu sampah. Saya nggak kasih anak saya nonton. Bagaimana dengan kita? Ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua, anak-anak, apakah kita masih terpesona dengan tontonan dunia? Nah, ini yang saya mau bahas tentang Secret Society, di mana Freemasons dan Illuminati, mereka adalah society yang berhubungan, dan mereka tugasnya adalah bagaimana menghapuskan kehidupan kekristenan di dunia ini. Dan mereka mengatakan bahwa Lucifer adalah pembawa terang, dan 33 adalah tingkat yang paling tinggi dari Freemason. Kenapa mereka ambil 33? Karena mereka percaya usia Yesus adalah mati di usia 33, dan mereka percaya bahwa 33 itu adalah angka yang luar biasa di mana setan mengalahkan Yesus dengan mati di angka 33. Nah, apa yang dikatakan tentang Alkitab dan Roh Nubuat?
Orang-orang yang berdiri di bawah tanda darah anak domba Immanuel tidak boleh bergabung dengan Freemasons atau perkumpulan rahasia lainnya. Materai Allah yang hidup tidak akan diberikan kepada orang yang mempertahankan hubungan dengan mereka setelah terang kebenaran akan dimatikan melalui jalan mereka. Jadi orang-orang, umat-umat Kristen, pengikut Kristus tidak boleh melakukan hubungan. Dan mereka bilang, oh saya nggak melakukan hubungan. Dia bilang apa? Kalau kita mempunyai hubungan, maka terang kebenaran akan dimatikan. Jadi materai Allah tidak akan diberikan. Padahal kita perlu dimateraikan Tuhan untuk masuk surga. Dan 2 Korintus 6 ayat 17 mengatakan, keluar kamu dari antara mereka dan pisahkan dirimu dari mereka, firman Tuhan. Jangan menjamah apa yang najis, maka kamu akan menerima aku. Dalam buku Letter juga dikatakan bagaimana Yohanes melihat keadaan dunia yang menyerahkan diri kepada kuasa iblis, dan itu sangat berbahaya, dia bilang, untuk berhubungan dengan kelompok rahasia apa secret societies. Dalam Wahyu dikatakan bahwa angka binatang itu adalah angka, bilangan manusia adalah 666. Kita tahu manusia adalah hari ke-6 diciptakan sehingga bilangan manusia itu adalah 666. Sekarang pertanyaannya, kalau kita bilang kita tidak mengikuti namanya Freemasons atau namanya secret societies apapun, apakah saudara-saudara masih mengidolakan orang-orang yang ternyata adalah antikristus? Apakah saudara-saudara masih memberikan tontonan-tontonan yang merupakan ternyata orang-orang antikristus? Berikut saya berikan videonya. Orang-orang yang ternyata di balik mereka itu adalah orang-orang yang adalah antikristus yang menutup materai kebenaran kepada umat-umat pengikut Kristus. Mari kita lihat. Walt Disney. Walt Disney ini adalah bagian dari 666. Dan dia adalah kelompok dari 33 degree Freemasons. Lihat, ini dia waktu disahkan menjadi anggota Freemasons 33. Lihat, lambangnya adalah lambang Freemasons di semua Walt Disney. Disney adalah Masonic Club. Ya, lambangnya 33. Ini adalah lambang tertinggi di Freemasons. Ada pesan-pesan tersembunyi yang mereka berikan. Lihat lambangnya dari Illuminati. Ada lambang Freemason di sini, lihat 666 Walt Disney. Heineken.
Apakah di sini idola kita ada? Coba dipikirkan, apakah semua idola-idola yang kita dulu ternyata adalah seorang antikristus? Bahkan minuman antikristus pun sudah ada beredar. Lihat lambang-lambang seperti ini, ada lambang-lambang yang dipakai juga Pak Greta Thunberg ya. Dan ini Anton LaVey adalah pendiri gereja setan, dia sendiri mengatakan suatu hal seperti ini, bisa dilihat. Dia yang mengatakan bahwa kehidupan hedonis adalah kehidupan satanik, di mana semua sosmed sekarang mengarahkan untuk kehidupan hedonis. Would you like me to show them how the sign of the curse works? Sign of the completely curse? different. How does it go? No, not at you people out there in the audience, but this is the difference. Aim it toward Red China, would you? This is the sign of the horns, a curse sign, the two fingers extended. This way, spread apart for sort of shotgun blast, you know. I always all over. figured if I ever met the devil, he'd have dirty fingernails. Go on. No, they're not. Yes, they are. Where? Dirty fingernails. Well, that's because I've been fooling around with your equipment. Never mind. Don't blame it on the studio. Go on with it. All right. So that's the sign of the horn, and then what happens? Is that it? Well, there are other ones, too. Yeah, what are the other ones? The other ones, one of them's the pox sign. That's 3 fingers extended. A pox on you? A pox sign. Oke. Jadi kita bisa lihat bagaimana sekarang orang-orang kalau di kehidupan anak-anak sekarang suka gini ya, suka begini, mereka rasa itu keren. Padahal sebenarnya si Anton LaVey yang pendiri gereja setan sudah bilang bahwa ini adalah lambang kami. Tapi apa yang terjadi kepada anak-anak muda sekarang, mereka merasa itu keren. Mereka merasa bahwa itu harus dilakukan. Kalau seandainya mereka tahu bahwa itu adalah lambang dari gereja setan, apakah umat Tuhan mau memakai alat tanda-tanda seperti itu? Nah, ini lagi saya akan bagikan. Orang-orang muda sekarang, orang tua suka bilang, nggak apa-apalah kita kasih Tom and Jerry kartun, aman kok. Tapi kita bisa lihat bagaimana di dalam film Tom and Jerry, mereka sendiri menyatakan bahwa presiden dari Hollywood itu adalah setan itu sendiri. Kita bisa lihat di sini. Is this some kind of a joke? A pussycat and a mouse? This show is about crazy stunts and people putting their lives at risk for a big fat prize. It's not a nature documentary. Irving, call security and have these two... Sir, it's him. Lihat lambang matanya itu. Illuminati.
This always gives me the creeps, sir. He's the president of Hollywood. He's supposed to give you the creeps. Greetings, your tinseliness, imperious leader of Hollywood. Lihat ya, mereka bilang, lihat itu sudah datang President of the Hollywood. Greetings to the Empress of the Hollywood. Selamat datang kepada apa? Pemimpin Hollywood siapa? Setan. Tetapi apa yang terjadi kepada kita? Kita sering memberikan film-film Disney, bahkan Tom and Jerry. Kita tonton, ternyata mereka pun menyatakan bahwa di balik itu adalah setan. Nah, ini ada lagi yang saya mau bagikan. Nah, ini bagaimana orang-orang, banyak sekali orang tua bilang, oke, kita nonton Lion King saja. Ternyata di balik film Lion King itu ternyata ada pesan-pesan tentang free sex yang diberikan. Itulah kenapa kadang-kadang kita sekarang melihat bagaimana anak-anak usia di bawah yang belum dewasa, anak-anak teenager, suatu hal tentang seks itu adalah suatu hal yang gampang, yang buat mereka biasa dan sangat berbahaya. Dan ini saya bagikan bagaimana lagu-lagunya sangat provokatif untuk mempengaruhi orang-orang muda. If you believe without a worry or a care, it just takes two to make it true. Your heart will lead you there. Where is it? No place you don't take with you. You better watch your step, cause the path is steep. Better hold your breath, cause the water's deep. It's a long way down, love, but lovers leap. But falling's half the fun. If you believe the way the passion fruit grows sweet, it's so divine that you lose your mind as it sweeps you off your feet. If you believe without a worry or a care, it just takes two to make it true. Your heart will take you there. You can beat the bush like there's no tomorrow. From Tanganyika to Kilimanjaro, but you'll find your Pendi wherever you are. Oh, underneath the sun. Pendi, it means love, doesn't it? Welcome to you, Pendi. In your heart, we'll take you there. Nah, ini saya akan bagikan lagi juga ada bagaimana dokter yang sangat terkenal di Amerika memberitahukan efek pemakaian sosmed kepada kita, bagaimana sosmed itu, gadget yang kita pakai itu membentuk dopamin. Jadi dopamin ini adalah salah satu zat yang sangat sama dengan kalau kita merokok, sama kalau kita mabuk-mabukan, sama kalau kita pakai narkoba. Itu ternyata efeknya ketika kita menggunakan gadget dan sosmed sama. Nah, dia akan bahas bagaimana efek itu kepada kita sehingga kita bisa paham dan mengerti kenapa. Mari kita lihat. We know that engagement with social media and our cell phones releases a chemical called dopamine. That's why when you get a text, it feels good. Right? So, you know, we've all had it when you're feeling a little bit down or feeling a bit lonely. And so you send out 10 texts to 10 friends, you know, hi, 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 hi. Because it feels good when you get a response, right? Right? It's why we count the likes. It's why we go back 10 times to see if my Instagram is growing slower. Did I do something wrong? Do they not like me anymore? Right? The trauma for young kids to be unfriended, right? Because we know when you get it, you get a hit of dopamine, which feels good. It's why we like it. It's why we keep going back to it. Dopamine is the exact same chemical that makes us feel good when we smoke, when we drink, and when we gamble. In other words, it's highly, highly addictive, right? We have age restrictions on smoking, gambling, and alcohol, and we have no age restrictions on social media and cell phones. That's basically what's happening, right? That's basically what happened. You have an entire generation that has access to an addictive, numbing chemical called dopamine through social media and cell phone. What's happening is because we're allowing unfettered access to these dopamine-producing devices and media, basically it's becoming
wired, and what we're seeing is as they grow older, too many kids don't know how to form deep, meaningful relationships. Their words, not mine. They will admit that many of their friendships are superficial. They will admit that their friends, that they don't count on their friends, they don't rely on their friends, they have fun with their friends, but they also know that their friends will cancel out them as something better comes along. Deep, meaningful relationships are not there because they never practice the skill set, and worse, they don't have the coping mechanisms to deal with stress. So when significant stress starts to show up in their lives, they're not turning to a person, they're turning to a device, they're turning to social media, they're turning to these things which offer temporary relief. We know, the science is clear, we know that people who spend more time on Facebook suffer higher rates of depression than people who spend less time on Facebook, right? These things balance, right? There's nothing wrong with social media and cell phones. It's the imbalance. Right? If you're sitting at dinner with your friends and you're texting somebody who's not there, that's a problem. That's an addiction. If you're sitting in a meeting with people you're supposed to be listening to and speaking, and you put your phone on the table, face up or face down, I don't care, that sends a subconscious message to the room that you're just not that important to you, right? That's what happens. And the fact that cannot put it away if you are addicted. And like all addiction, in time, it'll destroy relationships, it'll cost time, and it'll cost money, and it'll make your life worse, right? And so it's like an alcoholic. The reason you take the alcohol out of the house is because we cannot trust our willpower. We're just not strong enough. But when you remove the temptation, it actually makes it a lot easier. But if you don't have the phone, you just kind of enjoy the world. There should be no cell phones in conference rooms. None. Zero. And I don't mean the kind of like sitting outside waiting to text. I mean, like, when you're sitting and waiting for a meeting to start, nobody goes, this is what we all do. We all sit here and wait for the meeting to start. Meeting starting? Okay. We start the meeting. No. That's not how relationships are formed. Remember we talked about it's the little things? Relationships are formed this way. We're waiting for a meeting to start. We go, how's your dad? I heard he was in the hospital. Oh, he's really good. Thanks for asking. He's actually at home now. Oh, I'm really glad. It was really amazing. I know, it was really scary for him. That's how you form relationships. And so what this young generation needs to learn is patience. That some things that really, really matter, like love or job fulfillment, joy, love of life, self-confidence, a skill set, any of these things, all of these things take time. Sometimes you can expedite pieces of it, but the overall journey is arduous and long and difficult. And if you don't ask for help and learn that skill set, you will fall off the mountain, or you will, the worst case scenario, and we're already seeing it, the worst case scenario is we're seeing an increase in suicide rates. We're seeing an increase in this generation. We're seeing an increase in accidental deaths due to drug overdoses. We're seeing more and more kids drop out of school or take leaves of absence due to depression. Unheard of. This is really bad. The best case scenario, those are all bad cases, right? The best case scenario is you'll have an entire population growing up and going through life and just never really finding joy. They'll never really find deep fulfillment in work or in life. They'll just waft through life and it'll just, it's fine. We now have a responsibility to make up the shortfall and to help this amazing, idealistic, fantastic generation build their confidence, learn patience, learn the social skills, find a better balance between life and technology. Because, quite frankly, it's the right thing to do. Jadi memang ini luar biasa sekali ya, fenomena tentang sosial media dan handphone. Dan ini yang terakhir yang saya bagikan adalah games. Ini adalah salah satu fenomena yang begitu luar biasa sekali di seluruh dunia, di mana hampir semua olahraga sudah bisa diubah menjadi e-sport, di mana yang dipakai hanya tangan, bukan tubuh kita. Kita disuruh olahraga, enggak, sekarang e-sport aja, pakai otak, nggak tidur sampai pagi, dan they call it e-sport. Tetapi ada satu jebakan yang setan bikin di situ adalah bagaimana
sebenarnya namanya games ini juga sangat berbahaya. Bagaimana mereka mempunyai high density, gambar yang sangat cepat, bergerak satu sama lain, dan efeknya begitu luar biasa. Mari kita bahas sekarang di dalam games. Nah, games kita tahu ya, orang-orang kalau anak-anak sekarang lihat, kalau namanya PlayStation, hampir semua anak-anak tahu apa itu PlayStation. PS4, PS5, ayo beli yang baru, ayo bisa biar main bola, ayo biar bisa main game Mobile Legends, segala macam. Sekarang sedang berubah kondisi di mana orang-orang tuh benar-benar gila ya, sama tidur aja sampai susah gara-gara games. Dan di mana Neil Clark, seorang game expertise, mengatakan dalam bukunya dalam Game Addiction halaman 483 mengatakan bahwa sebenarnya games itu adalah ilusi pencapaian pemain. Pemain games adalah prestasi yang tidak dapat diselesaikan, sangat langka, di mana sebenarnya semua pemain akan berhasil dan kemenangan sudah direncanakan. Jadi si Neil Clark ini adalah seorang pencipta games. Jadi dia bilang sebenarnya kemenangan itu sudah direncanakan dan ada, tapi prestasinya hanya bohong-bohongan, sebenarnya nggak benar, nggak ada. Tapi itulah yang mereka dibuat penasaran dari satu titik sehingga membuat addiction, kecanduan. Nah, di WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, tahun 2018 menambahkan bahwa kecanduan game adalah bagian dari penyakit jiwa. Penyakit jiwa itu yang mereka masuk ke dalam namanya DSM-5, yang menurut asosiasi psikiatrik mereka harus perlu mengecek dulu apakah itu termasuk DSM-5 melalui ciri-cirinya. Dan DSM-5 ini adalah sama dengan orang-orang yang memakai alkohol, tembakau, ganja, dan opioids. Karena kecanduan perilaku yang diidentifikasikan dalam DSM-5. Nah, mungkin buat orang-orang yang suka main games, sudah masukkah ke dalam kecanduan games yang berhubungan dengan yang namanya sakit jiwa? Ini ciri-cirinya. Saya ambil dari web medicaldoctor.com. Dikatakan bahwa orang-orang yang kena DSM atau namanya sakit jiwa, yang dalam 1 tahun dia masih main games, dan ciri-cirinya adalah ini. Mereka selalu berpikir harus main game setiap hari. Harus main game. Kalau nggak main game, stres. Merasa buruk kalau mereka nggak main. Perlu menghabiskan waktu lebih banyak untuk bermain, untuk merasa baik. Jadi kalau nggak main sehari itu stres. Tidak bisa berhenti atau bahkan bermain lebih sedikit. Pokoknya main bisa sampai malam, sampai pagi, sampai nggak bisa tidur hanya demi, kalau Mobile Legends mereka ngejar mitik biasanya. Atau tidak ingin melakukan hal lain yang dulu kamu sukai. Mengalami masalah tempat kerja, sekolah, atau rumah karena game Anda, udah nggak konsentrasi, anak-anak prestasi di sekolah turun, mau berpikir pun udah malas, apa-apapun malas, bermain meskipun ada masalah. Ada masalah mereka pelariannya ke main, dan berbohong kepada orang-orang dekat bahwa mereka main waktunya ya sebentar kok. Padahal sebenarnya dari pagi sampai sore mereka udah main, tapi mereka selalu bilang enggak kok, baru sebentar saya pegang. Dan mereka mengatakan bahwa mereka mau main game untuk meredakan suasana hati dan perasaan yang buruk. Jadi kalau perdagangan itu ke dalam ciri-ciri orang yang menyebabkan oleh apa? Kecanduan yang sama dengan orang kalau narkobaan, ganja, minum, dan merokok. Dan di PlayStation sendiri mereka mempunyai yang namanya jargon kalimat yang mengatakan bahwa hiduplah dalam kehidupan ganda, di mana ya masalah moral itu bisa dikesampingkan dan kamu bisa hidup dengan kehidupan yang kamu impikan tanpa masalah atau bahaya kepada dirimu sendiri. Memang kita lihat kalau di games ya udah mati bisa hidup lagi gitu kan. Jadi orang kalau kita kehidupan nyata mati ya berarti harus kita kuburkan. Tapi kalau di games enggak, kalau mati kok bisa hidup lagi. Sehingga apa? Nggak ada resiko, sehingga orang-orang yang hidup dalam games itu melihat bahwa di dunia nyata itu nggak enak. Karena apa? Resiko di dunia maya itu lebih enak ternyata daripada di dunia nyata. Dan bukti menyatakan bahwa dalam Wall Street Journal tahun 2005 mengatakan orang yang suka main games menambah agresif, mereka menjadi kasar ya. Kenapa? Karena mereka diajar untuk harus menang. Jadi kalau orang main game itu perasaannya pokoknya saya harus menang, saya harus menang. Apa yang terjadi? Sifat egois terbentuk dalam pikiran. Itulah mereka menjadi lebih agresif, baik itu dalam mainan game yang ada jenis-jenisnya ya, ada yang bahaya anak usia 18 tahun, ada yang memang yang mild aja. Tapi semua yang game yang berat dan game yang ringan sama aja mengakibatkan apa? Pertambahan agresivitas pada manusia dan manusia semakin kasar atau semakin agresif ya, makin sangar gitu. Nah, di dalam games ini dikatakan bahwa bagaimana
orang-orang yang suka main game ini dibawa kepada kenyataan palsu. Mereka merasa, oh saya kalau di dalam game, saya masuk dalam komunitas. Sebenarnya komunitasnya ketemu orangnya enggak juga sih, hanya lewat virtual. Kenal nggak sama orangnya? Ya hanya kenal di virtual. Tahu orangnya dekat? Nggak tahu juga. Tapi saya masuk komunitas itu, dan dia merasa bangga. Dan di games itu ada pencapaian, di mana kalau main games ada pencapaian sampai dapat duit segini, punya nyawa 3 gitu ya. Tapi kenyataannya kalau dunia nyata nggak punya kerjaan, kerja malas, nggak punya duit, sehingga pencapaian mereka dapat ya hanya di games itu, bukan secara nyata bahwa mereka punya pencapaian, nggak mau melatih diri. Pokoknya pencapaian mereka adalah virtual. Kenapa? Karena otaknya sudah diarah kepada kecanduan. Lalu pelarian, ya pelarian dari kehidupan nyata. Ketika kehidupan nyata begitu menghimpit, apa yang terjadi? Maka mereka akan lari kepada ke dunia maya, di mana di situ mereka bisa hidup dengan senang-senang, bikin mereka senang. Tetapi itu hanya untuk sementara. Ketika mereka kehidupan nyata, mereka kembali depresi. Dan mereka di situ memainkan sebuah peran di mana dalam games itu semua diperankan menjadi apa? Allah pada dirinya sendiri. Karena mereka memegang kendali bisa membunuh orang, mereka memegang kendali bisa menguasai orang, dan mereka harus menang. Sehingga apa? Mereka merasa dirinya adalah Tuhan atas semuanya. Padahal pelajaran daripada kekristenan tidak belajar seperti itu. Dan di sana dia di dalam games itu belajar bagaimana memperkuat penyerangan, bagaimana menyerang harus menang, tidak ada namanya kasih, tidak ada namanya mengalah, tidak ada namanya bagaimana toleransi terhadap sesama. Dan yang paling masalah adalah menghilangnya kreativitas dan tenaga. Banyak sekali orang menghabiskan waktu main games, untuk tidur pun sudah tidak bisa, hanya karena games. Waktu tidur dipakai habis untuk bermain games, sehingga mereka ketika setelah main games mereka lelah, otak udah nggak bisa konsentrasi, besok mau kerja, besok mau sekolah, besok mau melakukan aktivitas sudah tidak bisa lagi. Sehingga mereka menjadi manusia-manusia yang ya itulah akhirnya menjadi momok yang sangat besar bagi masyarakat. Sering terjadi adalah orang-orang yang tidak bisa makan karena apa? Tidak bisa hidup, bersosialisasi karena main games. Dan games itu dalam game addiction halaman 5 mengatakan bahwa di dalam games itu juga mereka diarahkan untuk apa? Melakukan hal yang menyenangkan, baik itu free sex, baik itu penyerangan, baik itu pembunuhan, dan itu mereka lakukan untuk apa? Menyenangkan mereka, sehingga orang-orang itu merasa suatu hal yang tabu karena terus-terus dilakukan dan menjadi suatu hal yang biasa. Dan ketika main games, yaitu tadi dibilang mengeluarkan dopamin ya. Zat dopamin ini adalah setara dengan narkoba, setara dengan rokok, setara dengan minuman keras, dan itu direspon terhadap kepada mata kita, terespon kepada telinga kita, bahkan jantung kita. Sehingga profesional-profesional yang membuat games ini mendesain supaya itu menakjubkan, menggembirakan, dan membuat itu addicted, kecanduan. Dan itu sangat berbahaya besar buat apa? Karakter umat manusia sekarang. Dan dalam buku saya Berjaki 41 dikatakan orang-orang yang memang benar-benar kecanduan kepada main games, mereka merasa bahwa games itulah kehidupan nyata, dan mereka merasa kehidupan nyata adalah suatu hal yang mengerikan. Jadi mereka udah nggak mau hidup lagi di dunia nyata, lebih senang main game. Sehingga menjadi kayak orang-orang autis yang tidak mau bersosialisasi, tidak mau belajar, dan tidak peduli sama sekelilingnya. Dan ini mereka mengatakan juga dalam buku Game Addiction bahwa games developers itu membuat manusia itu merasa bahwa dia adalah orang yang mempunyai kuasa sama seperti Tuhan. Dan Nottingham Trent University tahun 2011 mengatakan bahwa gara-gara main game ini mengacaukan, membuat segala sesuatu itu menjadi tidak nyata, antara kehidupan nyata dan kehidupan yang tidak nyata. Sehingga ya orang-orang yang biasa main games itu biasanya orang yang tidak tahan banting, orang-orang yang apa-apa lemah gitu ya, udahlah ngalah aja lah, udahlah saya nggak mau pikir, udahlah buat terserah. Tidak ada semangat juang untuk hidup bagaimana menyelesaikan masalah dengan pikirannya dan berhubungan dengan Tuhan. Nah, dan dalam Game Addiction halaman 9899 dan 169 mengatakan bahwa kehidupan nyata membuat mereka nggak menarik. Jadi mereka hampir semua games dibuat untuk dimainkan dalam kurun waktu yang panjang ya. Jadi mereka nggak membuat itu dalam waktu yang pendek, untuk panjang yang terus-terusan yang membuat mereka harus diulang, dan tidak membuat mereka nggak bisa melihat jam dan tidak menyadari waktu dalam waktu tidur. Jadi kalau dia bilang, udah lama main, enggak kok baru sebentar. Padahal sebenarnya mereka sudah main sekitar 5-6 jam panjang. Tapi mereka tidak melihat itu suatu hal yang bahaya, karena dibuat semenarik mungkin, dibuat menarik mereka sehingga mereka akhirnya tidak merasa bahwa mereka sudah jauh dari kehidupan yang Tuhan inginkan. Dan Cyberjunkies dalam halaman 38 mengatakan pemain-pemain itu senang untuk mengkontrol perkembangan kehidupan, evolusi, bagaimana untuk kompetisi dan dominan terhadap orang, itu yang diajarkan
yang dibuat oleh games designer. Jadi mereka usahakan bagaimana orang-orang ini berusaha mati-matian, pokoknya gue harus menang, gue harus bisa compete, gue harus bisa menguasai orang, dan gue harus dominan. Dan ini kita bisa lihat bagaimana efek samping ketika anak-anak diberikan games, mereka menjadi tantrum, dan mereka bahkan kurang ajar kepada orang tuanya. Dan ini harus kita hati-hatikan sebagai orang tua. Сейчас выключу я, и компьютер вообще не включится никогда. Да я хочу тут кое-что сделать, подожди. Саша, Мама, ради бога, подожди. ничего делать не надо, надо выключить. Быстро! Надо выключить. Нет! Да. Нет! На обмеження Сашко реагує протестом. Выключай. Нет! И не кричи, Я пожалуйста. устала! Не кричи. Выключу! Ну, я выключаю. Мам! Значит, я сейчас выключаю. Мам, я хочу тут только почитать. Не и всё. выключить. Мама, я Не выключить. Я хочу почитать и все, и выключу. Мама, зачем? Ну тут вот это надо почитать. Я сейчас выключу. Мама, да выключай! Какая же ты дура! Пошла ты на дура! Чтоб ты сдохла! У хлопця починається істерика. Це нормальна реакція на спроби подолати залежність. Дурацкие вы правила! Мати не залишає спроб домовитися з сином. Втором покладено край. Для хлопця це виявилося повною несподіванкою. Тише. Катя! Чего я? Чего я такой дурацкий интернет? Избранного ноль! Чего я сзади? И все. Тихо, это тебя интересует. Скажи, пожалуйста. Google есть. И зачем надо было так делать? Чтобы ты научился контролировать себя, а не компьютер контролировал себя. Вот зачем. Я буду устраивать все сильно. Мам, хотя бы собрать. Все? Все? Приехали? Сашка починається ломка. Залишившись без комп'ютерних ігор, він вмовляє маму дозволити йому бодай телевізор. Пока у нас эту неделю компьютерного телека не будет. Все, все. Все, посиди, спокойно. Все, посиди. Nah, inilah yang kita lihat bagaimana games itu membuat pikiran manusia itu akan merasa seperti Tuhan. Pikiran kita akan dibebaskan untuk mencari dan melatih kemampuan dan indera yang tinggi dalam ruangan yang masih terlihat dan terasa nyata. Dan games itu mengambil indera melebihi batas kenyataan. Pada saat yang sama, sensasi-sensasi itu juga merangsang secara terus-menerus kesadaran kita seolah-olah hebat. Itulah yang terjadi kepada anak itu. Ketika otaknya masih dalam fase berkembang, diberikan untuk main games, dia tidak bisa menguasai, dia punya emosi, sehingga dia menjadi tantrum, dan bahkan menjadi kurang ajar kepada orang tuanya. Nah, para saintis sudah mencoba terhadap seekor tikus, di mana otaknya diberikan listrik untuk membuat dia itu senang. Jadi dia nggak pernah merasakan disiplin, nggak merasakan sakit, dia pokoknya senang-senang aja. Entertaining terus diberikan kepada otak tikus ini. Lalu apa terjadi ketika dalam jangka panjang dibiarkan? Mereka nggak mau makan dan nggak mau minum. Dan akhirnya mereka mati, tikus-tikus ini. Itulah yang terjadi kepada umat-umat Tuhan. Ketika pikiran kita terlalu banyak diisi dengan entertainment, makanan kita diisi dengan junk food, kehidupan kita diisi dengan hal yang menyenangkan, apa yang terjadi? Kerohanian kita akan mati. Kita tidak makan makanan kerohanian, kita bikin ketenangan, sehingga apa? Kerohanian kita akan mati. Itulah sebabnya di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5 dikatakan bahwa
pada akhir zaman akan terjadi masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan pemberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang dan tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada Allah. Secara lahiriah menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Inilah yang terjadi kepada umat Tuhan pada akhir zaman. Di mana terjadi umat-umat Tuhan digiring ke arah Sodom Gomora modern. Di mana mereka tidak memperdulikan agama mereka, berlagak tahu. Mereka ada dalam gereja, tapi pikiran mereka tidak ada di sana. Karena apa? Karena setan mengambil alih pikiran manusia. Sehingga mereka pikir mereka melakukan hal yang benar, tapi sesungguhnya mereka jauh daripada Tuhan. Sehingga inilah yang disebab terjadi kepada hal-hal yang dalam kehidupan kita ketika kita tidak bertarak, ketika kita tidak secara ketat melakukan hal seperti yang Daniel lakukan, di mana dia tidak menyentuh makanan raja, dia benar-benar berhubungan dengan Tuhan. Maka apa yang terjadi? Kalau Galatia 5 ayat 20 ini adalah yang terjadi, kita nggak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi kalau kita mau mempunyai bagian kerajaan surga, kalau kita mau memperbaiki pikiran kita, satu-satunya jalan kebenaran adalah hanya kepada Kristus. Nggak ada lagi obat yang lain. Anda sibuk cari psikiater, Anda coba sibuk cari obat-obatnya hanya satu, mengikuti aturan Tuhan dan berdoa kepada Dia. Biarkan rohnya hidup dalam diri kita sehingga kita mampu untuk melawan semua jebakan-jebakan setan yang ada. Dan ada satu kutipan yang saya bagikan dari buku Roh Nubuat mengatakan, hiburan apapun yang kamu bisa ikuti sambil memohon berkat atasnya, itu tidak berbahaya, tapi hiburan manapun yang membatalkan kamu mengadakan doa pribadi, berserah pada mesbah permintaan doa, atau ikut ambil bagian dalam persekutuan doa, hiburan itu tidak aman melainkan berbahaya. Jadi, saudara-saudara semua dalam iman, kita tahu bagaimana bahayanya setan membuat jebakan-jebakan kepada manusia. Bagaimana dia membawa kita kepada perhambaan Sodom dan Gomora modern, bagaimana pikiran-pikiran kita dikuasai, dihipnotis, sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat. Biarlah itu semua kita serahkan kepada Kristus, biar Dia berkuasa atas kita, agar kita dimampukan untuk melawan itu semua, sehingga kita lebih mencintai hal surgawi daripada hal duniawi. Hal duniawi banyak yang setan tawarkan kepada kita. Maukah kita menolak itu? Sama seperti percobaan Yesus ketiga kali. Yang ketiga, kalau kau sembah aku akan berikan dunia ini kepadamu. Tetapi Tuhan Yesus menolak. Itulah yang harus kita lakukan. Ketika setan menawarkan segala macam cara, kasih makanan, entertainment, gaya hidup yang salah, kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan ketat, sehingga Tuhan Yesus mampu memampukan kita untuk melawan itu, sehingga kita mempunyai pikiran yang jernih sama seperti Daniel dan kawan-kawannya. Kita mampu melawan godaan itu dan kita layak menjadi warga negara surga. Biarlah kita mencintai hal surgawi dan mulai meninggalkan hal keduniaan kita satu persatu, karena kita tahu kita adalah warga kerajaan surga. Biarlah pertarakan ini menjadi bagian hidup kita, bagaimana kita mengendalikan diri kita. Itu adalah bagian buah roh Kristus yang hidup dalam diri kita, sehingga kita mampu melawan semua jebakan setan. Biarlah apa saya bagikan menjadi berkat bagi kita semua. Nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.